Kita ke sorotan lain, usai diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni akan mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Umi mengaku menghormati putusan dari DKPP yang memberhentikannya dari posisi Ketua KPU Jawa Barat. Meski demikian, Umi menyebut pihaknya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik. Saya sebagai pribadi sangat menghormatin keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal, saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPU RI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian kepada Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis J. Kristiadi dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP Jakarta pada Senin 2 Desember 2024. Keputusan itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan perbedaan hasil di daerah pemilihan Dapil 9 Sumedang, Jawa Barat pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Vida. Setelah diberhentikan, lalu siapa yang jadi pengganti posisi Ketua KPU Jawa Barat? Ya, Ihsan dan juga saudara, baru saja Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni ini menggelar konferensi pers terkait tanggapannya atas putusan atau pembacaan putusan 7 perkara dugaan kode etik penyelenggaraan pemilu atau KEPP oleh DKPP pada Senin lalu. Di mana dalam keterangannya Umi menegaskan bahwa hingga hari ini dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat karena belum ada SK pergantian dari KPU RI meskipun sudah ada ketetapan atau SK ketetapan dari DKPP. Karena menurutnya SK ketetapan dari DKPP ini bersifat rekomendasi kepada KPU RI dan nantinya keputusan inkrah terkait bagaimana kemudian jabatannya sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini diputuskan oleh KPU Republik Indonesia. Dan dalam kesempatan tersebut, Ihsan dan juga saudara, Ketua KPUD Provinsi Jawa Barat ini juga sekaligus menyampaikan beberapa keberatannya atas keputusan dari DKPP, sejumlah fakta persidangan yang kemarin kemudian ia bawa dalam sidang putusan DKPP ini juga dibagikan begitu ya kepada kami awak media. Di antaranya ini adalah terkait putusan DKPP yang menyebutkan bahwa dirinya ini disebut lalai dalam menandatangani hasil rekapitulasi yakni formulir D begitu ya terkait dengan Pileg di 2024 Jabar Dapil 9 di mana ia menggarisbawahi bagaimana kemudian kelembagaan atau dalam kelembagaan KPU ini keputusan-keputusan atau tanda tangan yang diberikan ini tidak hanya
dilakukan oleh dirinya sebagai ketua, namun keputusan-keputusan dan juga tanda tangan yang diberikan pada sejumlah rapat atau pleno ini bersifat kolektif kolegia, yang artinya ini keputusan dan juga tanda tangan yang dilakukan ini tidak bisa tanpa keputusan ataupun tanda tangan dari keenam komisioner lainnya yang ada di KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Umi Wahyuni juga menggarisbawahi terkait kemudian bagaimana fakta persidangan yang juga ia bawa dalam sidang DKPP pada Senin lalu, di mana ia menerangkan bahwa dalam sidang pleno yang kemudian dilakukan pada Maret lalu terkait dengan adanya pergeseran suara yang dituduhkan kepada dirinya. Ini ia kemudian menginformasikan bahwa terkait dengan formulir D yang kemudian dicetak untuk selanjutnya ia tanda tangani, ini sebelumnya telah ia cetak untuk kemudian dibagikan dalam rapat pleno tersebut kepada sejumlah hadirin begitu ya, ada dalam rapat, yakni stakeholder terkait seperti kemudian dari Bawaslu, lalu juga ada perwakilan dari saksi dari partai politik, lalu juga ada dari seluruh partai politik di Jawa Barat. Ia juga menggarisbawahi bahwa sebelum adanya sidang dari DKPP pada Senin lalu, dirinya ini juga sempat dilaporkan ke Gakumdu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam hal tindak pidana. Dan ia menyebutkan bahwa dalam putusan Gakumdu ia terbukti tidak bersalah, artinya tidak melanggar hukum pidana begitu ya, terkait dengan laporan dari permasalahan yang sama, yakni terkait adanya pergeseran suara atau dugaan pergeseran suara yang kemudian digadang-gadang terjadi pada rapat rekapitulasi di KPUD Provinsi Jawa Barat pada Maret lalu. Ihsan. Vida, dengan putusan DKPP ini pengaruhnya apa terhadap rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Barat? Tadi Umi Wahyuni, Ketua KPUD Jawa Barat juga memastikan bahwa dengan adanya putusan ini tidak kemudian berdampak begitu ya pada proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih berlangsung di Provinsi Jawa Barat. Tadi ia menerangkan bahwa proses rekapitulasi yang saat ini masih berlangsung di tingkat kecamatan dan juga di kabupaten kota begitu ya, ini berjalan dengan lancar, bahkan dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, 3 kabupaten kota ini sudah selesai untuk kemudian menginput rekapitulasinya, sehingga masih menunggu 24 kabupaten kota lainnya untuk kemudian menginput hasil rekapitulasi dari tingkat kota. Dan kalau kemudian melihat begitu ya tenggat waktu dari rekapitulasi yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat hingga 6 Desember mendatang, maka tadi KPU Provinsi Jawa Barat ini memastikan betul begitu ya bahwa tidak ada dampak, apalagi dampak signifikan gitu ya dengan adanya isu ini, dengan proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih terus berjalan, Ihsan. Ya, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni menolak tudingan pelanggaran etik dan pemberhentian oleh DKPP. Terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.